Halo, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Hari ini aku bikin kue tiaw goreng ala restoran. Ini bahan-bahannya. Kalian tinggal lihat aja ya yang aku catat di video ini. Cukup jelas ya bahannya. Di sini aku juga mau kasih tahu ke kalian cara potong daging sapi yang benar supaya daging sapinya itu nggak alot ya. Disiapin dulu aja bahannya. Nah, yuk kita mulai untuk potong daging sapinya. Ini daging sapinya aku pakai khas dalam atau tenderloin. Kalian harus lihat di sini serat daging sapinya yang mana dulu. Kalian perhatikan dari potongannya. Nah, kalian lihat di sini ada garis-garis seratnya ya. Kalian potong berlawanan dengan arah serat. Nah, ini potong arah sini yang berlawanan dengan serat. Jadi seperti ini motongnya. Tuh, jadi seratnya itu dipotong ya supaya nanti pada saat kita makan dagingnya itu dia nggak ada perlawanan. Tuh lihat, di sini ada garis seratnya, di sini tidak ada. Berarti kalian memotong ke arah yang berlawanan ke serat. Nah, itu untuk daging yang aku tunjuk tadi itu adalah arah daging yang tidak mempunyai serat ya. Kalau misalnya udah selesai dipotong tipis-tipis seperti ini, kita marinate dulu dagingnya. Di sini aku pakai 1 sendok maizena, setengah sendok teh baking soda. Nah, ini adalah bahan-bahan yang membantu untuk mengempukkan dagingnya. Aku kasih saus tiram juga supaya ada gurih-gurihnya sedikit. Di sini jangan lupa kalian tambahin 1 sendok teh minyak goreng. Diaduk-aduk sampai merata semuanya, terus didiemin dulu sekitar 15 menitan sambil kita prepare bahan-bahan yang lain. Jangan lupa ya, di sini ditambahin telur kocok lepas 2 butir telur. Kalau kalian memakai kue tiaw basah kayak aku, kan pada saat dari kemasan itu dia nempel-nempel. Jangan lupa dipisah-pisahkan ya satu sama lain supaya nanti pada saat digoreng gampang, dia nggak nempel-nempel. Kayak gini nih, ini kan nempel-nempel nih, dipisah-pisah kayak gini ya, supaya digorengnya gampang. Kalau sudah siapin bahan-bahannya, di sini kita prepare bumbu kue tiaw gorengnya. Di sini aku pakai 2,5 sendok makan saus tiram, 2 sendok makan kecap manis, 1/2 sendok makan, ini aku kebanyakan ya, 1/2 sendok makan dark soy sauce. Kalau kalian nggak punya, skip aja nggak apa-apa. 1 sendok teh kaldu bubuk dan 2 sendok teh gula. Jangan lupa dikasih garam sekitar 1/2 sendok teh. Kalau sudah selesai, tinggal diaduk-aduk aja. Untuk bumbunya, aku prepare dulu. Kenapa? Karena aku masak sambil bikin video. Jadi biar nggak susah ya. Maaf banget videonya ini kameranya agak ngeblur ya, karena aku lupa bersihin lensanya. Dan jangan lupa kalau misal kalian suka minyak wijen, ditambahin minyak wijen sekitar 1 sendok teh. Udah, tinggal kita eksekusi aja. Untuk bawang bombaynya ditumis dulu, tapi pastikan dulu minyaknya panas sebelum kalian tumis bawang bombaynya. Diaduk-aduk atau dioseng-oseng sampai wangi, baru masukin bawang putihnya. Kenapa? Karena bawang putih itu gampang gosong, jadi kita masukin belakangan. Dioseng-oseng sampai wangi. Kalau sudah wangi, langsung dituang aja telurnya. Ini minyaknya yang aku pakai ini pasti agak banyak ya, karena kalau misalnya kita bikin mie goreng, kue tiaw goreng, atau nasi goreng, memang kita butuh minyak yang banyak supaya dia nggak nempel-nempel ya. Diorak-arik sampai matang. Kalau udah, langsung masukin aja daging yang udah kita marinasi tadi. Dioseng-oseng sampai dia setengah matang ya. Kalian lihat tadi aku kasih minyak itu supaya dia nggak nempel-nempel. Ini aku kasih minyak aja sedikit, masih nempel-nempel dagingnya. Ini udah setengah matang, tinggal dimasukin sayur. Nah, ini kesalahan aku, sayur hijau seharusnya dimasukin belakangan. Karena kalau dimasukin awal-awal kayak begini, dia jadi overcook dan agak pahit.
Dioseng-oseng sampai dagingnya terlihat sudah matang ya. Ini aku pakai kompor high pressure, jadi makanya asapnya kelihatannya banyak banget. Ini minyaknya aku tambahin, baru aku masukin kue tiaunya. Kenapa aku pakai kompor high pressure terus? Karena memang kalau menurut aku kompor high pressure ini menghasilkan masakan yang cukup similar sama yang di restoran-restoran itu ya. Kenapa? Karena dia restoran-restoran itu menggunakan kompor high pressure. Jadi tingkat kepanasan yang dihasilkan kompor juga mempengaruhi rasa dari makanan yang dihasilkan. Nah, ini kue tiao dioseng-oseng dulu sampai dia cukup kering ya, baru dituang bumbu-bumbu yang udah kita prepare tadi, yaitu saus tiram, kecap dan sebagainya, langsung diaduk-aduk. Asli ya, ini waktu aku bikin video ini tuh tangan aku asli kepanasan banget. Jadi salut sih untuk mereka-mereka yang setiap hari masak kue tiao goreng, nasi goreng. Bener-bener tenaga mereka gak bisa dianggap remeh. Ini dioseng-oseng sampai kue tiaunya ini smoky. Tapi kalau misalnya kalian mau segini aja juga udah cukup juga gak apa-apa. Langsung masukin sayuran yang belum dimasukin ya, kayak toge dan semacamnya. Kalau aku pengen lebih smoky lagi. Jadi ini aku agak lama ngegorengnya ya. Jadi sampai benar-benar kayak kue tiao yang dijual di resto-resto gitu. Jadi ada esensi burnt sedikit gitu. Nah, kalian lihat di sini udah mulai burnt sedikit kan, atau agak smoky, udah kelihatan agak smoky gitu. Langsung dimasukin aja toge dan kucai yang udah dipotong-potong tadi. Sekaligus juga daun bawang. Ini dioseng-oseng cukup sampai sayurnya layu aja ya. Jujur kalau misalnya aku disuruh pakai api yang besar banget kayak koki-koki di resto sih aku nggak sanggup sih, panas banget. Nah, ini udah mulai mateng, tinggal disajikan aja. Jujur untuk kue tiao goreng ini anak aku tidak suka. Aku nggak suka makan itu. Karena dia lebih suka kue tiao siram atau kue tiao kuah. Tapi kalau kalian mau coba bikin kue tiao ala resto di rumah, resep ini bisa dicoba. Jangan lupa di recook ya.